Halo semuanya, kenalin gue Vila Dominic. Hari ini akan menjadi host di podcast Flicker of Thoughts. Jadi di sini ada beberapa narasumber yang akan gue wawancarai nih. Tapi kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalin yuk satu-satu narasumber kita. Yuk, siapa dulu nih? Ya, saya dulu ya. Nama gue Jovan Cristiano. Umur gue 21 sebagai programmer. Selanjutnya yang kedua. Halo, nama saya Shirley. Saya sebagai mahasiswa koas dari Universitas Indonesia. Umur saya 22 tahun. Yuk, next yang ketiga. Oke, hai guys. Nama gue Sandra. Umur gue 22 tahun dan kerjaan gue sebagai influencer. Halo guys, perkenalin nama gue Steven. Umur gue 23. Gue kerja sebagai ojol. Ojol gue ojol spoken. Tuh. Ini yang dibikin. Benar ya gue biasa. Terkenal juga ya, lu kan sering bikin konten ya di TikTok ya? Kok lo tahu sih? Iya, sering FYP. Muncul ya di FYP kalian. Paketnya berapa? Gaji dari konten. Ya paling standar 1 juta lah. Kece juga. Masih merintis, masih merintis. Sehari, sejuta. Sebulan. Oh, Kan masih merintis ya. Outfit lu juga kece sih. Iya, kece Biasa banget. lah. Beli di mana? Ada di pasar Senen. Wih. Murah-murah aja, murah-murah aja. Iya. Oke, jadi kan kita udah kenalin nih satu-satu dari mereka. Nah, gue mau nanya nih ke kalian nih, seberapa tahu sih kalian tentang Pancasila? Nah, jadi ada yang tadi kalian dapetin yang merah, hijau itu. Oh, di di sini. sini. Oh, dari samping ya, dari samping. Ya, jadi Nami gue bakal gini. nanya nih ke mereka satu-satu nih. Kalau ini ya, Oh, iya. kalau merah itu artinya salah, kalau hijau itu artinya benar. Oke, boleh. Jadi Jadi pertanyaan gue tentang bakal apa? tentang Pancasila dong tentunya. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Benar atau salah? Benar. Wih, oke jawaban kalian benar semua. Ternyata mereka keren banget ya guys, bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, pertanyaan kedua. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Benar atau salah? Wih, benar semua. Benar banget ya. Oke, PKN-nya tinggi. kayaknya tinggi keren sih. Dua nasionalisme dan patriotismenya ada. Keren banget. Gacor nih. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Sila pertama Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar atau salah? Bener dong, gila. Salah! Ya ngeprank, kocak banget ya. Oke. Aman aja. Aduh, salah Jadi juga. jawabannya benar apa salah nih? Ya, salah lah. Coba yang pertama salah. Oh, udah salah nih. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua. Aduh. Coba Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga itu persatuan Indonesia. Keempat. 4 kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih. Ini tuh kalau penonton tetap tahu dong. Salah lagi. Keren. Itu Coba. hanya tadi ngeprank ya. Oh, tadi keren. Salah gua lagi tadi. Coba kamu cobain lah. Iya, Coba baca dulu deh. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, keempat ya. Lambang Pancasila terdapat pada burung Garuda Pancasila. Benar atau salah? Benar. Bener Oke, dong. benar semua ya. Keren. Dan pertanyaan terakhir, Pancasila hanya digunakan sebagai simbol negara tanpa fungsi lain. Apakah benar atau salah? Salah. Salah sih. Oke, benar semua. Jadi itu semua pertanyaan dasar Pancasila ya guys. Nah, kalian sebagai penonton juga harus tahu nih, apa sih Pancasila itu bagi negara Indonesia. Nah, di sini gue mau nanya nih ke kalian tentang beberapa pertanyaan yang udah disediain dari question box di Instagram podcast ini. Oke. Oke. Jadi ini kalian langsung jawab aja ya Oke. pertanyaannya. Boleh. Oke, ada pertanyaan dari Raffi. Menurut kalian, apakah Gen Z sudah menerapkan Pancasila dengan benar dalam bermedia sosial? Siapa mau jawab? Siapa dulu yang mau jawab? Ya, coba saya nih. Boleh. Ulang. Oke. Menurut kalian, apakah Gen Z sudah menerapkan Pancasila dengan benar dalam bermedia sosial? Nah, Gen Z itu kalau menurut gua sih di era sekarang yang teknologinya makin canggih, Yes. untuk bebas berpendapat, lalu banyak juga sih perbedaan. Habis itu kita juga gampang mengakses itu informasi menggalinya lebih gampang. Itu emang harus dibutuhkannya Pancasila sih. Apalagi kita sebagai Gen Z juga butuh itu. Karena pada dasarnya
itu penerapan Pancasila itu untuk sebagai sebuah pedoman kita atau dasar kita dalam hidup. Jadi kita kalau dalam bersikap dan berperilaku kita harus bisa dengan baik dan benar. Yes. Jadi kita nggak sembarangan kerjain lah gitu loh. Menjalankan jalan ke depan, kita tahu pasti itu jalannya benar apa enggak gitu loh. Nah, dari adanya Pancasila, apalagi itu sila 1, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat penting ya, apalagi saya yang sebagai programmer ya. Karena kalau saya sebagai programmer itu saya sebagai Gen Z juga ya, saya sering tuh menggali informasi-informasi. Jadi informasi-informasi itu saya kelola dan saya membuatkan sebagai sebuah postingan yang beredukasi gitu loh, yang positif. Jadi dari situ kita bisa tahu tuh mana yang hoax, mana yang baik dan buruknya. Hoaxnya juga kita bisa hindarin gitu loh. Jadi kita bisa tahu fakta yang sebenarnya. Lalu kita juga bisa sebagai Gen Z juga dengan adanya Pancasila ini kita bisa menggali informasi-informasi yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Yes. Jadi dengan adanya Pancasila ini sangatlah penting ini. Bagi Gen Z ya. Ya, apalagi kita dengan warga negara Indonesia mau di dalam negeri apapun di luar negeri, ya kita harus harus menerapkan jiwa patriotismenya. Ya, jadi cinta tanah air ya. Oke. Sama yang terutama ya untuk Gen Z. Jangan lupa cintai produk sendiri. Cintai produk lokal, karena dengan kita mencintai produk lokal tuh ya kita bentuk menghargai Indonesia sendiri. Betul. Ya. Ya. Oh ya, aku ngomongin tentang sebagai penduduk Indonesia ya, yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri. Aku tuh sering banget lihat di media sosial itu banyak sekali pelajar-pelajar yang mereka tuh sedang sekolah atau bekerja di luar negeri, tapi mereka tuh nggak lupa akan budaya, akan negaranya. Mereka suka cover lagu gitu loh, nyanyi lagu tanah airku, terus habis itu bareng terus diedit-edit. Ada tuh di TikTok. Terus beberapa yang lulus juga pakai baju kebaya ya, Iya, batik ya. iya kayak Maudy Ayunda kan, Maudy Ayunda itu keren banget, mau menginspirasi. Bangga sih itu. Oxford, Ya, Oxford, Harvard, itu pakai kebaya, itu keren sih. Oh, jadi kayak menyebar luaskan budaya Indonesia Iya, buat juga nggak malu sama kenal budaya gitu. sendiri. Mantap sih. Tapi ya sih, Keren. tapi dari sudut pandang influencer, dia tuh sering banget ngeliat di TikTok kalau itu tuh ada konten yang menimbulkan pro dan kontra. Kayak gimana? Jadi itu bentuk kontennya itu kayak sosial eksperimen. Jadi ada orang yang naruh bom gitu di jalan. Oh, Iya. Nah itu jadi masyarakat yang lewat dia bisa mengeluarkan aspirasinya lewat dari box itu. Nah tapi di situ menunjukkan pro dan kontra karena ada mengkritik presiden dan wakil presiden ya. Itu harus dipentingin juga sih Pancasila di dalam sosial media gitu. Bener sih, soalnya kan kita tuh juga tahu ya kalau misalnya pemilihan presiden itu berdasarkan sila keempat ya. Jadi itu semua tuh udah sesuai dengan pilihan rakyat itu sendiri. Jadi rakyat harus bisa memilih dengan benar, harus bijak dengan pilihannya. Kalau misalnya mereka sudah memilih akan sesuatu hal dan sesuatu hal itu ternyata yang menang ya mereka harus menerima. Nggak boleh mengkritik, nggak boleh menjelek-jelekan sih yang paling sering sih. Biasanya aku lihat di Twitter itu banyak sih yang parah sih, parah banget. Banyak juga sih yang membeda-bedakan juga sih. Iya, Iya, yang membanding-bandingkan. Iya. Menurut Matthew gimana? Pertanyaannya apa tadi? Saya boleh tahu. Nih, menurut Anda apakah Gen Z sudah menerapkan Pancasila dengan benar dalam bermedia sosial? Oke, kalau menurut saya sih pribadi ya, menurut saya belum. Karena masih banyak Gen Z sekarang tuh kayak seperti Bapak Jovan bilang masih suka menyimpulkan sendiri, kayak beritanya belum tentu benar, dia langsung belum mencari fakta ya, belum mencari dari faktanya. Jadi kayak menurut saya tuh kurang lah. Masih perlu Masih ditingkatkan ya perlu berarti ya? ditingkatkan Masih lagi ada plus untuk- minusnya lah ya. Iya, masih ada plus minusnya. Tapi bukannya kalau seperti itu sesuai berdasarkan juga ya sama pola pikir, karena dari yang aku lihat banyak sekali
kita warga-warga itu yang menyimpulkan, yang mudah menyimpulkan itu karena mereka Kemakan omongan. iya kemakan omongan Iya. karena Terinfluence ya. Oh, iya, sama mereka lainnya. belum bisa membatasi apa ya mereka Penyerapan informasi. iya jadi mereka dengan mudah itu langsung nge-hate biasanya Iya. kayak gitu itu tuh anak di bawah umur Iya. Yang makanya membuat- sekarang ada kan kebijakan-kebijakan baru yang kayak anak umur Oh, yang di nggak boleh bawah main umur, medsos di ya. bawah 16 Nggak boleh main tahun, medsos, iya, main nggak game boleh gitu ya. main Roblox Oh ya. iya. Ya, Roblox. Iya. Gitu. Contohnya Roblox sih. Iya, itu bahaya sih. Bahaya. Aku setuju sih sama kebijakan itu. Bener-bener. Cuma menurut aku, Gen Z ini tuh adalah generasi yang paling kreatif dalam memaknai Pancasila. Kita kan tahu ya kalau misalnya Pancasila itu dinamis. Setuju sih. Dia akan bergerak mengikuti perkembangan zaman. Yes. Kalau kalian lihat di sosial media itu banyak banget influencer yang menggunakan konten-kontennya untuk mengamalkan Pancasila itu. Contohnya kayak mereka bersilaturahmi nih sesama dengan berbeda agama terus dikontenin itu bisa membawa pengaruh baik sih karena kayak teman-teman yang lihat tuh juga kayak oh iya kita harus toleransi nih terus kayak keadilan manusia yang beradil dan manusia yang adil dan beradab itu kita saling berbagi. Ya. Kalau misalnya kita punya rezeki kita berbagi, itu menurut aku contoh yang baik sih yang bisa diajarkan juga ke teman-teman yang lain yang menonton konten itu. Bagus sih menumbuhkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu dulu. Satu Wah. tujuan. Nah, Ya, jadi Tapi gitu. guys, aku mau nanya deh, kalau menurut kalian dengan cara influencer membuka open donasi gitu buat orang-orang yang kurang berkecukupan, itu termasuk Pancasila keberapa ya? Kalau itu sih keadilan ya sih. Keadilan Dua dan sosial, lima sih. dua dan Dua lima dan keadilan lima. sosial bagi Keadilan seluruh rakyat sosial. Indonesia. Iya. Nah kalau menurut kalian masuk ke Pancasila nomor berapa nih guys? coba guys. Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut. Terus menurut kalian nih, kira-kira sebagai generasi penerus bangsa bagaimana sih caranya biar kita bisa mengembangkan Pancasila ini? Jadi sebagai masyarakat di era digital, bagaimana cara kita bermedia sosial yang baik dan benar? Apalagi kalian kan di umur-umur yang menuju kedewasaan ya. Bagaimana kira-kira? Bener. Matthew mungkin? Saya masih memikirkan. Membiarkan. Memikirkan. Oh. Ada yang lain coba ulang. Kayak bagaimana sih cara kalian untuk mengatasi nih masalah digital di era sekarang itu? Kan kalian merupakan generasi penerus bangsa nantinya. Bagaimana cara kalian untuk menghindari Pancasila ini dari masalah-masalah yang terjadi di luar sana? Oh. Jadi mungkin sebagai kita yang generasi muda ini ya, dengan adanya sebuah Pancasila, kita bisa menerapkan dengan sistem di era digitalisasi gitu ya. Yes. Kita harus mengamalkan sila-sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kita bisa sebenarnya kita dengan generasi Gen Z sekarang ini udah benar nih dengan adanya Pancasila. Yes. Cuman bagaimana cara kita mengelolanya dengan baik dan benar. Nah, jika ada sebuah masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari kita lah, seperti mungkin berantem dengan teman, konflik, berteman atau berkawan dan menghargai. Nah, dari adanya Pancasila ini bisa menjadi sebuah kompas atau ya, bisa jadi kompas untuk mengarah kita. Ya. Mengarah kita ke Ideologi arah bangsa ya. Ya. ideologi dasar negara dan kita ya. Yes. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwasannya dari kita bersikap dan berperilaku yang baik yang sebelumnya saya ingatkan lagi. Jadi dengan generasi muda ini kita harus menerapkan Pancasila di era digitalisasi ini ya guys. Tuh. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik dan jangan menyalahgunakan lah. Kita tahu pasti itu Pancasila itu adalah sebuah nilai dan makna yang sangat mengandung sebuah kebaikan dan itu sangatlah bagus gitu. Ya. Baiklah pokoknya. Oh sebagai dasar negara. Iya dasar negara pokoknya. Pandangan hidup, pandangan hidup. Baik kita nih bangsa Indonesia di negara kita kan.
Iya benar sih, aku juga setuju sih sama Jovi. Jadi kita harus bisa menyerap informasi dengan baik ya guys. Oke guys, jadi sesi pertama kita udah selesai nih bareng beberapa orang di sini ya. Makasih loh. Makasih ya. Gimana menurut kalian, seru gak sih topik kita hari ini? Seru banget. Lagi hari kesaktian Pancasila. Oh iya betul. Pancasila. Makanya nih temanya Seru. Pancasila. Semangat banget. Oke, thank you ya guys. Udah datang. Bisa nggak aku pakai ojol kamu? Bisa banget. Langsung aja nih di bawah ini ya. Di bawah ini. Ya, yang penting langsung aja. Makasih ya. Makasih ya. Begitu dulu. Makasih. Gak usah dulu, kira langsung matiin pas video itu. Masuk. Wih, Wih. halo. Halo Ibu. Profesor nih. Iya. Halo. 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 Wih, selamat duduk. Wah, kamu jauh nih. Oke guys, jadi kita bakal lanjut ke sesi kedua. Ya, jadi sebelum itu enaknya kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Sebelah saya kan Pak Profesor nih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Profesor Ricardo dari Institut Teknologi Bandung, khususnya di Fakultas Matematika. Yes. Selanjutnya? Nah, perkenalkan nama saya Jaikon Jaya, dari umur saya 25 dan pekerjaan saya itu sebagai pengacara. Oke, pembicara. Pengacara ya. Betul. Sarjana hukum guys, sarjana hukum. Next, silakan. Oke, perkenalkan nama aku Darlin, biasa dipanggil Miss Darlin. Aku berumur 21 tahun. Wih, pekerjaannya apa? Aku kebetulan saat ini jadi guru SD nih. Oh, lagi magang ya? Lagi magang. Coba-coba. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Kenalin, nama aku Jeremy. Ya. Aku bekerja di bagian bisnis clothing dan umur aku 20 tahun. Wih, masih muda banget. Udah jadi pembisnis, keren banget ya. Oke, jadi kita bakal masuk ke topik yang menarik banget nih. Kebetulan kan hari ini Hari Kesaktian Pancasila ya. Iya. Benar-benar. Jadi topik yang akan gue angkat di podcast ini itu adalah tentang Pancasila. Nah, khususnya Pancasila di era generasi Z. Jadi bagaimana sih Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita? Seperti itulah ya garis besarnya. Iya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Nih, pertanyaan pertama adalah kenapa masih banyak konflik sosial padahal kita punya Pancasila sebagai pedoman hidup? Gimana menurut kalian? Mungkin boleh dari gue dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau menurut gue sendiri itu karena pada zaman sekarang, terutama pada generasi-generasi kita, Yes. itu tuh cuma ngerti sekilas doang tentang Pancasila. Jadi cuma sekedar formalitas Bener. aja Jadinya ya. kayak oh ya udah sekedar tahu kayak sila pertama yang penting menghargai agama. Tapi itu bener-bener nggak mengimplementasikannya. Contohnya aja nih ya, kalau gue sendiri itu punya pengalaman di mana justru yang dari generasi gue itu malah mengganggu ketentraman agama lain gitu kan, tuh dilarang ya di Pancasila. Ya. Karena pada sila pertama kan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Jadinya kan memang sila pertama itu tuh kan mengajarkan kita untuk bagaimana bisa bertoleransi sih di Benar, Indonesia benar ini. banget. Karena di Indonesia ini kan kita bukan cuma satu agama doang, tapi kita Ada ada 6 agama yang diakui. Benar. Jadi memang kalau pengalaman gue sendiri itu adalah pada saat lagi kumpul-kumpul bersama lingkungan sekitar gue yang beragama sama kayak gue. Iya. Itu tuh tiba-tiba diserang lah. Contohnya adalah menggunakan batu. Bukan contohnya sih, emang pakai batu gitu ya. Diserangnya pakai batu, dilemparin karena pada saat itu tuh lagi nyanyi gitu, lagi nyanyi. Jadinya memang ya lumayan traumatis ya buat aku Iya. sendiri karena pada saat kita kita lihat gitu siapa orang yang melempar, itu ternyata tuh anak-anak dan menurut aku tuh seumuran sama Iya. aku gitu kan, karena pada saat itu udah lama sih kejadiannya pas kelas Pasti Nah, SD pas lah ya. SD kayaknya SD kalau nggak SMP sih. Biasanya anak-anak seumur itu kayak belum ngerti gitu ya. Iya, belum ngerti. Jadinya memang Pancasila tuh harusnya ya bisa jadi pedoman buat mereka, tapi mereka cuma tahu sekilasnya aja sih. Bukan sekedar hafalan tapi menjadi pandangan hidup juga ya. Betul, harusnya seperti itu. Oke, menurut yang lain gimana? Kalau menurut dari aku nih ya, sebagai guru Yes. di sekolah, aku ngelihat nih murid-murid saya masih bukan sekedar agama aja, tetapi mereka tuh sekarang lebih ke dia kan gen alpha ya. Gen alpha, yes. Iya. Sedangkan kita Gen Z. Iya. Nah, mereka tuh kayak udah terpengaruh dengan gadget. Jadi dia tuh kayak
wah mereka niru nih orang-orang yang udah lebih gede dari dia. Ya padahal belum seharusnya gitu Iya ya. bener banget. Yes. Terus ada nih murid-murid saya kayak berantem gara-gara masalah perbedaan warna kulit. Jadi perbedaan Parah ras banget. ya. Itu sering banget tuh terjadi Iya, ya. sering banget. Iya jadinya kayak aku maunya sekelompok sama yang putih-putih aja Iya. Bu. Dia bilangnya gitu. Diskriminasi ya. Iya. Kayak, ih. Terus udah gitu ada juga yang kayak aku mau temennya sama cowok-cowok aja, aku mau teman sama cewek. Perbedaan Perbedaan gender bahkan juga menjadi suatu Benar. masalah ya. Bukan Benar. hanya perbedaan agama aja, warna kulit aja, tapi perbedaan gender pun menjadi masalah di sini Bener ya. banget. Ya jadi gitu sih kalau di sekolah ya, terus sesama guru juga kadang juga suka miskomunikasi karena kayak lebih tanda kutip ya yang lebih rasnya lebih dominan Oh. pasti lebih berkumpul Lebih berkuasa, mendominasi Mendominasi, ya. ya. Mendominasi. Ya, aku Punya wilayah-wilayah Gitu. sendiri. Itu ini aku tambahin sedikit ya. Mungkin karena kita sesama guru kan aku juga Iya, dulu oh di kamu di kampus. Iya, ya? di kampus. Iya. Kalau misalnya tadi Miss Lene dia itu anak SD, kalau aku kan mengernya mahasiswa ya. Iya. Mas, Parah ya, iya, keadaannya. justru mahasiswa itu tuh malah mereka itu tuh bulinya tuh bahkan sampai dipojokin gitu. Maksudnya kayak aku pernah waktu itu nangani satu kasus, Yes. dimana anak ini tuh aku nggak ngerti juga, dia tuh antara dari Papua apa dari Dari timur. pokoknya tuh dari timur yang Oke. punya ciri khas bener-bener kayak orang timur banget. Dia tuh anak pintar di kampus di kuliah, apalagi dia itu kuliah ngambil bentar aktuaria ITB Oh, iya. apa matematika murni ITB gitu. iya, Dan dia tuh, susah sih. dan dia itu tuh emang lumayan pintar gitu ya. Oh dia dapat beasiswa ya? Iya, Aku dengar iya, tuh. dapat beasiswa. Nah, dia itu tuh sama teman-temannya dia yang lain, Iya. itu ngerasa kali ya, ih lu nggak punya duit juga lu pakai beasiswa, cici banget di gue. Nah, itu jadi tadi kan kalau misalnya contoh dari Miss-nya kan tentang warna kulit sama sama ras ya. Iya. Nah, kalau ini tuh dari struktur sosial, struktur ekonomi lah ya, lebih ke struktur ekonomi ya. Itu kan dimana Perbedaan secara vertikal ya? Iya, perbedaan secara vertikal dimana itu tuh kan melanggar sila ketiga ya. Jadinya Iya, langsung saya kayak nggak boleh kayak gitu. Lu semua di sini tuh sama. Benar. Ya. Kita sama-sama mau belajar loh. Iya, sama-sama mau belajar. Iya. Jangan bikin malu ya, karena ini tuh bikin nama Indonesia jelek. Ini SDM rendah banget. Bener Seperti sih. itu. Oke, jadi jawaban dari kalian tuh sama aja ya sebenarnya, lebih ke konflik secara internal, secara vertikal dan juga horizontal ya. Betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya untuk Ang dan juga Jeremy. Oke, jadi pertanyaan nomor 2, buat anak muda apa sih gunanya Pancasila itu? Nah, menurut saya Pancasila itu bukan sekedar untuk formalitas, Benar. tapi harus dilaksanakan dengan baik dan benar gitu. Nah, kalau contohnya itu kayak pas aku lagi kuliah, itu kan ada yang jurusan hukum kayak itu ada banyak orang yang mahasiswa deh, Mahasiswa ya. mahasiswa yang juga yang jago hukum, tetapi kuliah loh kok pada Nggak bisa Iya. mengimplementasikannya ya, nggak bisa Iya. mempraktikannya gitu ya ya. nggak sama praktika alias kayak nggak menghargai gitu. Nggak menghargai satu sama lain malah. Iya. Padahal orang hukum loh guys, tapi Iya. mereka nggak bisa mengimplementasikan hukum itu secara baik ya. Emang Gitu nggak ya. menjamin sih kalau menurut aku Iya. ya Kak Viola. Nggak Jadinya menjamin kayak memang ada juga beberapa anak hukum tuh yang kadang gak ngerti gitu. Mereka tuh harus mengimplementasikannya, bener Iya. gak sih? Ya benar. Apalagi pas aku nih ya pas jadi pengacara gitu, Yes. ada orang yang nyogok gitu. Oh, Nyogok. jadi nyogok terus dengan sogokan itu si hakim membela yang Iya. nyogok itu. Ya benar. Apalagi kalau ada kasus korupsi gitu. Iya. Emang korupsi di Indonesia ini Emang sih agak merajalela ini, banget ya. Yang bahkan yang miskin itu disingkirkan, Disampingkan. Iya. disampingkan. Didoakan lah ya, didoakan. Iya, Iya. iya. Diutamakan tuh yang Iya. punya uang lebih banyak, yang kaya gitu ya. Jadi Iya. sisi kesenjangan secara vertikalnya ini sangat miris ya di Indonesia. Iya. Berarti itu beneran terjadi berarti ya? Iya. Aku pikir itu cuma kayak di berita-berita gitu Iya, aja ternyata ya. beneran ada Iya. ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Jeremy aja kali ya. Menurut Jeremy gimana nih? Buat anak muda apa sih gunanya Pancasila itu? Oke, kita sebagai anak muda itu harus mengimplementasikan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 seperti yang kita tahu ya. Oke, contoh saya ambil satu ya. Sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Itu udah pasti tentang mengajarkan kita tentang toleransi. Seperti yang dikatakan Aldo tadi. Ada anak kecil Iya, iya. Ya, semuanya kita lah waktu itu pada saat itu. Melempar batu Semuanya ya. kita. Semua berapa tuh kira-kira tuh? Ya, Kelas 6 SD ya? pas aku kelas 6 SD ya, pas gua kelas 6 SD itu memang kan situ banyak anak-anak, ya anak-anak sekitar situ lah, akamsi lah, banyak akamsi. Oh, yang mendominasi ya? Yes. Masih kecil atau udah remaja? Masih kecil ya, kelas 6 SD, kelas 6 SD. Oke, jadi kalau masih kecil itu penting banget ya peran orang tua. Benar, betul. Bener banget, itu yang mau gue bahas tadi. Iya. Peran orang tua emang penting sih, apalagi kan sebagai orang tua harusnya bisa memberi contoh yang baik ya, bukan malah menginfluence anaknya nih buat membeda-bedakan. Misalnya, lo agama A, gue agama B, gue gak mau bergaul sama lo, kayak gitu tuh gak boleh ya. Berarti kita peran sebagai orang tua harus bisa mendidik anak dengan baik, khususnya dalam hal menghargai satu sama lain gitu ya. Iya. Puji Tuhannya sih ya di lingkungan saya Yes. orang-orang itu menjunjung tinggi toleransi. Wih, Jadi kalau aja berarti nih ya. ini pasti orangnya financial freedom Iya, nih. financial freedom. SDM tinggi. Aman, Bos. Ya, emang benar sih lingkungan tuh juga sangat berpengaruh ya dalam hal toleransi. Biasanya orang-orang yang memiliki daya pikir yang tinggi itu biasanya lebih menghargai orang lain gitu. Jadi pendidikan yang ia lakukan, yang ia laksanakan itu berpengaruh sih dalam pola pikir gitu ya. Oke, jadi itu aja sih pertanyaan dari aku ya. Gimana menurut kalian, asik gak sih sesi ini? Seru banget. Karena kalau menurut aku ini seru karena kita tuh bisa saling bertukar pikiran ya. Iya. Terutama kan kita berbeda profesi nih ya. Yes. Jadinya kita saling Kita tahu hal-hal baru. Iya, kita hal baru dan pengalaman-pengalaman kita selama di dunia kerja dan Dunia pendidikan Iya, dunia gitu ya. Ternyata banyak ya juga kayak contoh-contoh Pancasila di kehidupan kalian ini. betul, benar. Ya, Pancasila tuh sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak gitu contohnya ya. Oke, jadi aku mau berterima kasih nih kalian karena datang ke podcast ini. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi kali ya untuk ngobrol-ngobrol bareng. Boleh. Oke, jadi itu guys dari teman-teman aku. Bye bye. Halo. Hai Vi, kita dari depan loh. Oh ya bentar. OTW. Halo guys, ayo masuk. Gak usah repot-repotin. Aman aja. Sini. Bagus ya ruangannya ya. Datang ya di podcast gue. Terima kasih ya. Yes. Jadi di sini kita mau ngobrol santai aja sih kayak podcast kayak biasanya gitu ya. Oh, sebelum itu kenalin diri kalian masing-masing dulu kali ya. Kayak gue Tia, gue konten kreator, umur gue 22 tahun. Oke, gue kayak Tiara, gue umur 21 tahun dan gue sekarang lagi jadi voice actor nih. Jadi kalau misalnya ada animasi gue bisa ngisi ya? ngisi caranya dong. Kalau saya itu Vincent Febrian dan saya itu adalah CEO dari salah satu perusahaan terkenal di Indonesia. Jadi kalau butuh broker tambah saya Boleh hubungin Kakak Vincent ya. Next, terakhir. Ya, kalau gue Jovan Christian Vittorio, gue ini sebagai pro player e-sport pada bagian Mobile Legends dan saya berada di tim Onyx e-sport. Wih, Gen Z banget ya pekerjaannya ya. Oh di sini tuh gue mau nanya-nanya nih ke kalian tentang Pancasila itu sendiri. Kebetulan hari ini tuh hari kesaktian Pancasila ya. Benar. Jadi gue mau nanya nih ke kalian beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, apakah nilai-nilai dalam Pancasila masih relevan di era digital sekarang? Menurut kalian gimana? Boleh, siapa yang mau open nih? Aduh, siapa ya? Mungkin mulai dari Pak CEO dulu. CEO. Iya. Oh, boleh duluan dulu pertanyaannya? Oh ya, apakah nilai-nilai dalam Pancasila masih relevan di era digital sekarang? Menurut saya masih relevan di beberapa bidang. Namun akan tetapi banyak yang saya temui, terutama di bidang sosial media masih banyak sekali yang namanya Pancasila itu tidak diterapkan di Gen Z ini, terutama dalam bidang dalam hal ras, suku dan agama, yang dimana komentar dari sosial media itu masih banyak sekali yang namanya mendiskriminasi ras tertentu dan suku tertentu yang membuat adanya perpecahan di bidang sosial media tersebut. Itu dari saya. Oke. Menurut yang lain gimana nih kira-kira? Kalau menurut gue ya, itu sebenarnya masih relevan ya, apalagi di kalangan Gen Z yang sekarang ini yang paling terkenal lah, sering didengar sama orang-orang. Cuman ya kayak gimana ya, sering banget kita nemu
tidak relevan itu dari intoleransi. Sering banget kayak kita tuh gak bisa menerima perbedaan yang ada di Masih ada pembulian ya di media sosial khususnya banyak ya. banget. Diskriminasi juga dalam perbedaan agama, ras gitu ya. Bahkan ada juga kesenjangan di dalam aspek vertikal gitu. Jadi kelas sosial yang terbagi dari antara yang kaya dan juga yang miskin gitu ya. Jelas banget. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan sifat toleransi yang benar-benar seharusnya dipahami orang-orang itu. Sebenarnya toleransi itu bukan berarti kita menyamakan, tapi itu bagaimana kita bisa menerima suatu perbedaan, suatu kondisi di mana kita semua berbeda. Jadi kita gak merasa terganggu dalam satu perbedaan itu. Oke. Kira-kira menurut yang lain gimana nih? Menurut Thea mungkin, menurut Mungkin Jova? menurut programmer kita. Programmer dulu Ya, kalau dari pemikiran gue sendiri ini masih sangat relevan ya, di mana kita ini sendiri kan hidup di kemasyarakatan Indonesia, di mana Indonesia itu menganut dari Pancasila sebagai pedoman utamanya kan. Nah, walaupun masih banyak seperti pendapat teman saya yang tidak relevan, tapi kita sudah terstruktur di dalamnya, walaupun sudah ada sebagian yang sudah mengikuti pedomannya dan sudah sebagian yang masih belum mengikuti pedomannya. Nah, menurut saya ini masih sangat relevan, kita masih hidup menggunakan pedoman Pancasila, di mana ini terikat dengan mental, kegiatan, dan juga pemikiran, perkataan, dan perbuatan gitu. Kalau menurut Thea sendiri gimana Oke, nih? menurut gue Pancasila tuh masih cukup relevan, apalagi di dunia konten kreator memang pasti ada nih yang nggak setuju sama gue, memang ada yang beberapa yang nggak relevan. Tapi tentu aja sebagai konten kreator, gue pengen membuat semuanya itu relevan. Gue perlu membuat konten-konten yang positif dan menghilangkan atau meminimalisir konten yang negatif. Jadi nggak ada yang menimbulkan konflik gitu ya? Iya. Maksudnya yang nggak menyindir mungkin satu sama lain antara yang berbeda gitu ya? Oke. Menarik banget sih jawaban dari kalian semua. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian, bagaimana sih pribadi yang menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Boleh? Coba jawaban. Oh, dari apa? Boleh dulu pertanyaan? Bagaimana nih kalian sebagai pribadi yang menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi kalau menurut gue secara pribadi, gue itu sudah mulai menerapkan Pancasila sebagai kehidupan dalam sehari-hari. Dalam contoh apa? Nah, gue itu hidup dengan prinsip toleransi, dengan perkataan dan perbuatan yang baik, dan juga tujuan yang mulia. Nah, di mana hal tiga ini itu sangat mendasari Pancasila kita sebagai tujuan hidup ya kan? Nah, kalau menurut lu gimana ya bro? Kalau menurut saya itu, saya sebagai CEO yang dimana saya kan memiliki perusahaan ya. Perusahaan saya itu menjunjung tinggi sekali yang namanya Pancasila, yang dimana saya itu memfasilitasi setiap agama untuk memiliki tempat pribadi masing-masing, yang dimana ini mencerminkan sila pertama. Dan juga dan juga di perusahaan saya juga mengutamakan yang namanya saling menghargai dan saling menghormati, yang dimana kita harus mendengarkan sesama dan menghargai setiap pendapat yang dikeluarkan oleh karyawan saya. Tentunya kita tidak boleh yang namanya saling diskriminasi antara suku, agama, maupun hal lain yang dapat memecahkan negara ini. Semua itu sama menurut pandangan saya di perusahaan saya, tanpa ada yang membedakan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nggak ada semua setara gitu. Keren banget. Idaman ya guys. Saya boleh dari voice actor kita. Aduh, kalau misalnya dari saya sendiri, gimana ya? Kalau misalnya dari saya, bagaimana kita menerapkan persatuan dari sila ketiga nih, sila Pancasila yang paling menjadikan ciri khas dari Indonesia itu adalah persatuan Indonesia, yang berarti kita harus persatuan itu tidak hanya didapatkan karena kesamaan kepentingan, tapi juga supaya di mana bisa tercapai suatu keadilan. Jadi kita juga menerapkan dari misalnya kita terjadi pendapat, yang berarti kita harus menyatukan perbedaan gitu ya. Kita harus menemui jalan paling baik. Jadi orang itu tidak merasa dirugikan, tidak merasa diuntungkan banget gitulah. Jadi semuanya seimbang, semuanya rata-rata. Oke, iya benar, setuju banget. Next. Oke, kalau gue gampang sih, gue cuma perlu bikin konten yang tentu harus positif, harus mengajarkan sesama itu untuk menghormati, toleransi, dan sebisa mungkin untuk gak mengajarkan intoleransi, hal-hal negatif ya. Iya. Ya apalagi kan sebagai konten kreator ya, zaman sekarang kan konten kreator itu memiliki power yang gede ya dalam kehidupan sehari-hari. Benar sih. Oke, jadi menurut kalian itu Pancasila itu seberapa penting sih dalam kehidupan sehari-hari kita?
Jelas banget lah ya. Jelas banget ya. Pasti penting banget. Ini gak perlu dijelasin, Iya pasti sih. banget sih. Secara pandangan ini ideologi negara kita. Benar banget. Jadi kita sebagai kehidupan sehari-hari kita juga berlandaskan dengan Pancasila. Iya. Setuju sih, apalagi kan di zaman sekarang ini sebagai Gen Z ya, kita generasi penerus bangsa yang harus meneruskan perjuangan para pahlawan kita di masa lalu ya. Benar banget. Apalagi kita lebih berat tugasnya, kita melawan bangsa kita sendiri, bukan bangsa dari luar seperti Iya. itu ya. Oke, jadi gimana nih menurut kalian? Topik kita hari ini menarik banget gak sih? Menarik banget sih. Iya. Oke, by the way guys, gue punya game nih. Apa tuh? Game apa tuh? Ini asik banget nih. Ini asik, serius. Ini ada kertas, ini boleh digambar, silakan. Bagi dong, bagi Ini dong. ada warna merah dan juga warna hijau ya. Oke. Jadi gue bakal ngasih pertanyaan kalian tentang Pancasila khususnya. Jadi kalian menjawab kalau misalnya yang hijau itu benar, yang merah itu salah ya. Oke, kita ada hadiahnya nggak nih? Hadiahnya gue promosiin ya di channel gue ini. Oh. Asik kan? Mari. Oke, langsung aja kita mulai ya. Udah siap belum? Siap. Siap banget. Oke, kita bakal ngetes pengetahuan dari pro player, ada CEO, ada voice actress, dan yang terakhir ada content creator. Kira-kira mana yang paling pintar di sini? Gini mah gampang. Pro player bos, senggol dong. Kalau mau jadi CEO, Guys, Kita lihat ya skill mereka. Oke, pertanyaan pertama. Sila ketiga memang berbunyi Persatuan Indonesia, benar atau salah? benar. benar. Oke, jawabannya benar. Yes. Gampang banget Ibarat kata ya. Itu masih Iya. awal, itu masih Masa nggak gampang. tahu gitu Masih agak doang. susah. Pintar, kalian semua pintar. Oke, next. Nomor 2. Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat. Benar atau salah? Benar. Oke, Gampang jawabannya sih. adalah benar. Gampang banget. Gampang banget. Jangan pacaran nggak ada ya. Tamu-tamu gue itu pinter-pinter ya, jadi nggak sia-sia nih. Kayak host kayak tamu dong pastinya. Ya. Nggak bolos gua, nggak bolos. Nggak Nggak sia-sia bolos nih. ini bukan nggak bolos. Oke, next question. Nilai-nilai Pancasila justru harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan. Benar atau salah? Salah. Harusnya sih salah ya. Salah, benar. Jawabannya salah. Itu gimana sih? Gimana sih? Bolos ya. Iya. Bolos. Maklum guys, ini kuliahnya di US, jadi kurang ngerti ya. Maklum ya. Ya nanti kita lihat ya siapa yang poinnya paling banyak. Oke, pertanyaan keempat. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Benar atau salah? Salah. Benar. Jawabannya benar. Gimana sih bacanya ini? Gua kira panca artinya ular. Itu mah pantai yang lain bro. Gitu ya. Apa? Oke, gak apa-apa ya, belum salah satu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Benar atau salah? Oke, jawabannya itu adalah benar. Emang iya ya? Bukannya BPUPKI ya? PPKI. Oh, PPKI. Ini CEO bukan CEO. Salah dong. Benar, salah. Nah, jadi di sini yang poinnya paling banyak itu Pak CEO kita guys, tepuk tangan dulu. Terbukti Orang paling banyak ya. guys. Gak sia-sia jadi CEO Bener ternyata ya. banget, nggak pernah bolos sekolah Wih, soalnya. sekolahnya di mana Kak? Sekolahnya di Santo Yosef. Wih, Guru PKN-nya asik banget. Guru PKN-nya siapa sih? Pak Joko kalau kalian tahu. Waduh, Pak Joko Riono yang terkenal itu. Bener banget. Ih, keren banget. Dia lewat jalan belajar jauh-jauh dari Bogor ke Jakarta. Walaupun hujan banget, gila pergi. Naik kereta lagi ya? Naik kereta Bangun jam berapa? jam 3 kalau nggak salah. Rajin banget. Rajin banget. Makanya guys, kalian kalau mau PPKN-nya bagus, sekolah di Santo Yosef. Bener banget. Sama Pak Joko. Pak Joko. Gurunya asik banget intinya. Metodenya banyak banget. Jadi menyenangkan ya PKN. Menyenangkan. Itu sering ngasih games yang berhubungan dengan Pancasila gitu. Wih, pantesan aja nih outputnya begini. Jadi sih. Jadi harus sekolah di Santo Yosef teman-teman. Sekolah di Santo Yosef. Sama Pak Joko. Iya.
Oke, jadi itu dia game singkat dari podcast ini. Terima kasih ya guys sudah datang hari ini. Makasih juga sudah. Seru banget. Seru banget podcast dan obrolan kita hari ini ya. Iya. Oke, jadi itu dia obrolan singkat kami hari ini. Bye bye, see you guys. Bye bye guys. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, Gak boleh gitu. Cut guys. Offside. Podcast Flicker of Thoughts. Woi, jangan dong. Oknum. Kenapa gue maju lagi? Menurut saya Pancasila adalah Menurut saya Pancasila adalah oke. Dalanya tuh kayak adalah. Kalau orang ngomong beda-beda. Ya nama saya Shirley, saya sebagai Gue gak tahu apa-apa. Lene.dew. Aduh. Iya, dia Lene.dew. Aldo. Shirley sekarang Aldo. Easy. Ricardo. Apa dong? Mau aja mau.